Negara Asia Tenggara ini siapkan pasukan untuk laksanakan operasi militer menyerbu Malaysia. Malaysia sedang siaga tempur tingkat tinggi. Bahkan pemerintah Malaysia menyiagakan kekuatan tempurnya baik dari AD, AL, dan AU. Karena pemerintah Malaysia mencurigai adanya sebuah rencana operasi militer untuk menyerang wilayahnya. Bahkan Malaysia menyebut adanya pasukan dari negara Asia Tenggara ini akan jadi pelaku utama serangan ke Malaysia. Negara itu ialah Filipina. Tapi bukan militer Filipina yang akan menyerbu Malaysia, melainkan pasukan pejuang Kesultanan Sulu yang berada di wilayah Filipina. Sebelumnya dikutip dari Bernama, Kesultanan Sulu pernah mengerahkan ratusan pasukannya ke Lahad Datu Sabah, Malaysia pada 2013 silam. Peluang Sulu di sana mengklaim bahwa Sabah adalah milik mereka, di mana daerah itu pemberian Sultan Brunei di masa lalu, namun dicaplok oleh Malaysia. Pada penyerbuan 2013 lalu, militer Malaysia kemudian melakukan operasi pembersihan para pejuang Sulu tersebut. Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia, Jenderal Afendi Buang, menjelaskan bahwa memang ada info intelijen mengenai hal ini. Namun dirinya belum menerima bukti konkret mengenai rencana operasi militer pejuang Sulu ini. Saat ini, pengumpulan data intelijen menunjukkan tidak ada indikasi serius mengenai rencana ini. Jelas Effendi, seperti dikutip dari CNA pada Rabu 15 Desember 2021. Namun berada dengan sang Panglima, Menteri Pertahanan Malaysia Hismanuddin Hussein malah berpikir sebaliknya. Hismanuddin bahkan sudah menyiagakan semua angkatan bersenjatanya. Ketiga-tiga angkatan bersenjata Malaysia telah diarahkan ke pantai timur Sabah, ujar Hismanuddin seperti dikutip dari @Hismanuddin H20. Armada Timur juga sudah siaga tinggi untuk menghadapi serangan tentara di Raja Sulu, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. malah membuat pernyataan yang bisa memancing kerusuhan bersenjata. Locsin mengatakan jika dirinya secara halus mendukung pejuang Sulu merebut kembali Sabah dari tangan Malaysia. Meskipun kami menjaga perairan kami dengan ketat, kami tidak melupakan wilayah teritorial kami, kata Locsin dikutip dari pikiranrakyat.com. Dalam upaya menggambarkan apa yang menjadi milik kami, saya telah memutuskan untuk mengaktifkan kembali North Borneo Bureau setelah menyadari bahwa seluruh dunia telah melupakan klaim Sabah kami dengan santai menunjukkan sebagai wilayah negara lain saat kami belum melupakannya, tambahnya. Kini Malaysia deg-degan karena adanya ancaman serangan ke wilayah mereka dari pejuang Kesultanan Sulu. Sebuah laporan terbaru menyebutkan bahwa milisi Sulu Filipina akan melaksanakan invasi militer ke wilayah Sabah, Malaysia. Hal ini rencananya akan dilakukan pada Februari mendatang. Mengutip laporan South China Morning Post, kabar itu didapatkan dari seorang sumber senior pemerintahan Filipina. Ia menyebut bahwa 19 wali kota di Kepulauan Sulu telah setuju untuk melakukan penyerbuan tersebut. Pertemuan 1 Desember dilakukan oleh seorang pejabat yang dipilih secara lokal di Provinsi Sulu yang mengumpulkan 19 wali kota Kepulauan Sulu untuk membahas rencana pembentukan tentara kerajaan Sulu dengan target merekrut hingga 600 orang untuk menyerbu Sabah, kata pejabat itu. Lalu apa saja fakta-fakta di balik isu penyerbuan Sabah oleh milisi Sulu Filipina? Berikut rangkumannya. Yang pertama, akan mengirimkan mata-mata. Pejabat itu menyebut bahwa pihak Sulu akan segera menerjunkan 150 hingga 200 mata-mata ke wilayah Lahad Datu dan Semporna. Dua wilayah ini rencananya akan dipakai sebagai lokasi pendaratan pasukan. Yang kedua, reaksi Filipina. Manila pun buka suara mengenai isu ini. Letnan Jarika Angela Manongdo, juru bicara militer Filipina, mengatakan laporan itu merupakan kebohongan semata. Kepada Arab News, ia menyerbu akan melakukan penyelidikan mendalam atas laporan ini. Kami segera menyelidiki masalah ini ketika kami mengetahui laporan berita berdasarkan informasi yang kami kumpulkan. Tidak ada hal seperti itu, ujarnya. Manongdo menambahkan bahwa pejabat daerah di Sulu memang telah mengadakan pertemuan awal bulan ini, tetapi hanya untuk membahas cara memperkuat perbatasan laut Nusantara dan tanggap bencana. Kepala Eksekutif Lokal bertanggung jawab atas perekrutan nelayan atau sukarelawan pelaut melakukan patroli laut bekerja sama dengan militer di Sulu untuk membantu meningkatkan kontrol perbatasan terhadap teroris dan elemen pelanggar hukum lainnya, katanya. Yang ketiga, reaksi Malaysia. Malaysia tetap menanggapi laporan ini dengan serius. Menteri Pertahanan Malaysia Hismanuddin Hussein mengatakan Badan Intelijen Komando Keamanan Sabah Timur atau ASKOM sedang memantau situasi dan menilai indikator yang menunjukkan adanya ancaman terhadap negara. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Polisi di Raja Malaysia, Arsil Sani Abdul Sani. Ia mengatakan telah mencatat laporan berita itu dan tetap bersiaga penuh.
Dan yang keempat, bukan yang pertama kali. Wilayah Lahad Datu Sabah sendiri beberapa kali sempat menjadi wilayah yang ditargetkan kelompok Sulu Filipina. Pada 2013, invasi yang sama sempat terjadi dengan 200 orang milisi Sulu mengepung Lahad Datu untuk merebut wilayah itu. Invasi itu akhirnya tumbang setelah 1 bulan pertempuran dengan pasukan Malaysia. Dalam sejarah, wilayah timur Malaysia ini sebelumnya sempat diklaim merupakan milik Filipina melalui sejarah Kesultanan Sulu, lantaran menggunakan basis argumen bahwa di tahun 1870. Namun Malaysia tetap mendapatkan wilayah itu lantaran menggunakan basis argumen bahwa di tahun 1878 Spanyol telah membeli wilayah itu dari Kesultanan Sulu. Pada 1888, wilayah itu kemudian resmi menjadi milik Inggris setelah Spanyol melepaskan Sabah dalam Protokol 1885. Dan saat kemerdekaan Malaysia, wilayah itu diserahkan Inggris menjadi milik negeri jiran itu. Malaysia mengaku tak ada bukti kuat soal rencana invasi Sabah. Panglima Militer Malaysia Jenderal Afendy Buang menegaskan tidak ada bukti kuat terkait laporan bahwa kelompok militan di Sulu, Filipina Selatan akan menginvasi negara bagian Sabah. Melalui pernyataan Afendy mengatakan Angkatan Bersenjata Malaysia selalu memantau berbagai isu yang dapat mengancam kedaulatan negara secara serius. Sampai saat ini, melalui implementasi operasi dan pengumpulan informasi intelijen, masih belum ada indikasi yang jelas atau bukti kuat terkait apa yang dilaporkan, kata Afendy dalam pernyataannya pada Jumat, 10 Desember. Peran utama kami ialah untuk melindungi kepentingan negara, khususnya membela kedaulatan dan integritas perbatasan dari ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional. Tambah Afendy seperti dikutip channel News Asia. Tak hanya militer, polisi Malaysia juga membantah rumor rencana penyerbuan Sabah. PDRM, Polisi Kerajaan Malaysia, menangani masalah ini dengan serius dan akan mengambil tindakan yang cepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan pada tingkat tertinggi di Sabah untuk menghadapi segala kemungkinan dan ancaman penyusupan, kata Inspektur Jenderal Polisi Arsil Sani Abdul Sani. Komisioner Polisi Sabah, Idris Abdullah, juga membantah kabar invasi ini. Tidak benar, meski demikian, kami Polisi Sabah akan meningkatkan pengamanan, tutur Abdullah dalam pesan WhatsApp kepada Bernama pada Kamis. Pada Kamis, kantor berita South China Morning Post melaporkan pertemuan rahasia yang dihadiri 19 wali kota di Kepulauan Sulu, Filipina pada 1 Desember lalu untuk membahas rencana pengiriman tentara kerajaan Sulu yang terdiri dari 600 pasukan untuk menyerang Sabah. Laporan tersebut mengatakan pertemuan itu diatur oleh seorang pejabat senior pemerintah lokal di selatan Filipina. Sebanyak 11 dari total 19 wali kota yang hadir dalam rapat rahasia itu disebut menyetujui rencana penyerbuan. Sementara itu, 8 wali kota lainnya menentang atau menolak plot tersebut. Setiap wali kota diharapkan dapat mengirim 50 pasukan yang terampil dan berani berperang. Biaya amunisi dan logistik lainnya akan ditanggung oleh pejabat tinggi yang juga berjanji menyumbang 500.000 peso untuk membuat 100 speedboat yang akan digunakan untuk menyerang Sabah, kata sumber tersebut. Rumor rencana invasi ini muncul 9 tahun setelah upaya terakhir Kesultanan Sulu untuk mengambil kembali wilayah Kalimantan Utara yang disebut pernah menjadi bagian dari teritorialnya. Pada Februari 2013 lalu, lebih dari 200 pasukan militan Sulu bersenjata lengkap menyerbu Lahad Datu, kota pantai timur Malaysia. Kesultanan Sulu memang pernah menguasai bagian selatan Filipina dan Sabah sebelum pemerintah kolonial Inggris memindahkan Sabah menjadi Federasi Malaysia pada 1963. Sementara itu, secara politik Filipina juga tidak pernah melayangkan niat untuk mencabut klaimnya atas Sabah. Presiden Filipina saat ini, Rodrigo Duterte, juga pernah bersumpah pada 2016 untuk mengejar klaim negara itu atas Sabah sebagai wilayah Filipina yang berdaulat.